pemerintah dalam menanggulangi sampah daur ulang tidak bisa sendirian. Pemerintah butuh respon dari masyarakat untuk mengelola sampah-sampah yang kemudian bernilai guna. Inilah yang dilakukan oleh Muhammad Baidowi dengan kerajaan sampah botol plastiknya di kawasan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Laba bersih Muhammad Baidowi dari bisnis mencacah botol plastik mencapai 3 juta rupiah per hari. Dalam sehari, Baidowi mengolah 2 hingga 3 ton sampah botol plastik menjadi cacahan yang dapat dijual kembali. Baidowi bukanlah pejuang lingkungan atau aktivis yang peduli sampah plastik. Inisiatif bisnis pengelolaan sampah plastik bagi Baidowi murni karena alasan ekonomi. Yaitu ekonomi. Ketika masyarakat dilakukan pendekatan ke ekonomi bahwa Bapak, Ibu, anak-anak, kalau sampah ini dikumpulkan, sekilonya harganya sekian. Mereka akan jauh lebih tertarik. 2 dekade menggeluti bisnis sampah plastik, Baidowi merasa pemerintah perlu membenahi regulasi. Pemerintah perlu tegas kepada pengusaha yang bisnisnya menghasilkan sampah plastik. Termasuk juga dengan undang-undang yang pernah diterbitkan oleh pemerintah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, di situ juga mengatur tentang kewajiban bagi produsen untuk bertanggung jawab terhadap kemasannya. Nah, tetapi beberapa produsen justru berlindung di balik usaha-usaha seperti yang saya lakukan ini. Mereka seperti seolah-olah cuci tangan bahwa ada orang yang bisa mendapat keuntungan ekonomi dari sampah kemasan produk mereka. Sadar akan limbah plastik yang dihasilkan begitu banyak, salah satu produsen air minum kemasan terbesar di Indonesia membangun Recycle Business Unit atau tempat untuk mengelola sampah plastik daur ulang di Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Perusahaan air minum ternama yang diakuisisi korporasi asal Prancis menjadi satu dari sedikit produsen yang bertanggung jawab terhadap sampah plastiknya. Kalau kita lihat dari histori, Aqua mulai mengembangkan bisnis seperti ini pada tahun 1993. Jadi pada waktu itu program seperti ini diinisiasi oleh Pak Tirto ya pada tahun 1993 itu sebagai bentuk kontribusi kita untuk meminimalisir dampak atas kemasan kita ke lingkungan. Tahun 1993, nah itu yang sebenarnya menjadi cikal bakal adanya pemulung. Karena pada waktu itu botol-botol seperti ini masih belum ada harganya. Nah dari Aqua pada waktu itu mencoba membuat model yang akhirnya botol-botol seperti ini ada value-nya, ada nilainya. Nah, kemudian muncullah istilahnya aktivitas pemulung untuk mengumpulkan botol-botol itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari botol PET itu produk yang atau botol yang mempunyai nilai jual ekonomis yang sangat tinggi. Karena apa? Karena dia bisa di-convert atau diubah atau diproduksi menjadi produk yang lain. Perusahaan ini memiliki 6 unit daur ulang atau Recycle Business Unit yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Tiap tahun, total 12.000 ton botol plastik berhasil didaur ulang. Untuk menjaga agar produsen plastik bertanggung jawab terhadap sampahnya, saat ini pemerintah boleh dikata lemah dalam instrumen hukumnya. Hingga kini belum ada sanksi tegas untuk produsen yang menghasilkan sampah plastik agar menerapkan bisnis yang mendukung gerakan bebas sampah. Sementara kita ke Permen, tetapi nanti goalnya ke arah PP. Ya, peraturan pemerintah. Ya. Nanti akan sampai spesifik apa? Mungkin akan mengatur sanksi terhadap perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Oh ya, kita kan sudah beberapa kali berkomunikasi dengan perusahaan ya. Kalau perusahaannya lama-lama industri-industri itu Mbak Lelo hanya berkelit-kelit aja, ya sanksi hukum aja kelamaan. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, 3 elemen ini harus kompak dalam mewujudkan Indonesia bebas sampah 2020 dan pengurangan 70% sampah plastik pada 2025. Di tahun 2016 lalu, ada satu kampanye yang sangat progresif dan berhasil dijalankan secara antusias di 22 kota.
Selanjutnya, diet kantong plastik. Haruskah kampanye ini dilupakan begitu saja? Oki Hermanita, Koni Pasifika, Kompas TV.